Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian dimanapun berada, seperti biasa kita akan membahas serial Ini Dulu Baru Itu sebelum kita membuka konsultasi syariah. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu sebelum amal. Seperti apa kaidah yang dimaksud akan kita bahas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah contoh. Ada banyak contoh dan kenyataan yang menegaskan tentang betapa pentingnya kita faham dulu sebelum kita melakukan aktivitas, seperti menikah. Nah, kalau menikah ini difahami adalah keinginan di mana setiap orang saat banyak ikut akun media sosial, membaca buku, punya keinginan apalagi di usia muda, maka kalau pemahamannya bahwa menikah itu keinginan, akan banyak antrian panjang untuk menikah nih, walaupun tanpa kesiapan. Nah, berbeda kalau orang memahami bahwa menikah itu adalah kesiapan, maka karena menikah adalah kesiapan, sudah pasti sebelum menikah memastikan diri siap segalanya untuk menikah, barulah ia menikah. Nah, kalau difahami menikah adalah keinginan, akan dipastikan tuh bermodal keinginan banyak orang menikah. Yang ia sangka menikah tidak seberat yang dibayangkan. Oleh karena itu, persepsi pandangan bahwa menikah itu adalah keinginan dan orang berbondong-bondong menikah karena keinginan, ini berpotensi besar membuat rumah tangga, keluarga yang akan dibangun itu tidak langgeng, syarat dengan masalah dan konflik. Karena apa? Karena pemahaman, karena ilmu tentang menikahnya itu tidak sama, tidak seharusnya. Nah, ini betapa efek ilmu pengetahuan terhadap masalah atau ihwal yang akan dilakukan itu sangat strategis, sangat penting. Bisa membuat pilihan kita itu salah, tidak benar, tidak tepat, dan sejenisnya. Nah, sesungguhnya banyak sekali tuntunan firman Allah, hadis Rasulullah SAW, sirah, dan penjelasan para ulama salaf dan khalaf yang menegaskan kepada kita untuk memastikan tahu dulu ilmunya sebelum beramal. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita akan menukil penegasan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menegaskan, man amila fi ghairi ilmin kana ma yufsid wa aktsaru mimma yuslih. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa yang beramal, beraktivitas tanpa disertai ilmu, maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi ternyata motif niat baik itu tidak cukup, tetapi butuh ilmu. Ilmu seperti apa? Tidak hanya sekedar ilmu fikih halal haram, rukun dan syarat, tetapi ilmu terkait dengan fikih prioritas, fikih aulawiyat, fikih muwazanah, dan lain sebagainya. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa tanpa ilmu, walaupun yang dilakukan itu kebaikan, maka boleh jadi lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Misalnya, boleh jadi nih di sebagian fenomena, kalau dalam syariah itu kan ada bab prinsip, usul, maklum minad dini bid darurah, ada yang furu. Kaidahnya, ilmunya nih, kalau dalam bab prinsip itu apa? Bab prinsip itu adalah iman, akidah, adab, akhlak, keluarga, prinsip kehidupan.
Nah, di bab inilah kita memang harus concern. Kalau ada waktu, tenaga, biaya, maka sebagian besarnya harus kita berikan untuk yang prinsip ini. Dan treatmentnya adalah memang di bab ini kita harus tegas. Sedangkan kalau dalam bab furu, bab cabang, selain bab usul ini, memang kita harus toleran karena isinya juga perbedaan pandangan. Nah, begitu ilmunya. Tapi kalau kaidah ini tidak digunakan, yang boleh jadi bab prinsip tidak pernah dibahas, yang bab furu orang berdebat. Jadi bukannya waktu yang terbatas ini digunakan untuk bab-bab usul, adab-adab tentang keluarga, pendidikan anak, meneguhkan iman, merawatnya di hati, bab-bab usul. Nah, alih-alih itu dilakukan bab furu di mana ulama sendiri berbeda pandangan, ini tidak mentreatmentnya sebagai sebuah kelapangan. Jadi yang di furu jadi saklek, usul tidak diperhatikan. Nah, ini salah satu contoh dari betapa ilmu itu menjadi sangat penting. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam Imam Bukhari membuat salah satu bab khusus dalam Al-Jami' As-Sahih, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi ilmu sebelum kita bertindak, berkata atau melakukan. Nah, bahkan ditegaskan kembali bahwa al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu, bahwa ilmu itu jadi kalau ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, maka ilmu itu adalah imamnya. Nah, sedangkan aktivitas dengan seluruh dinamikanya adalah makmumnya. Nah, oleh karena itu kita ingin menegaskan kembali kata kunci di akhir pembahasan pembuka ini, bahwa mengetahui ihwal yang dilakukan, di mana anak kita sekolah, dengan siapa kita menikah, bagi yang akan menikah, di mana tempat tinggal kita, apa profesi kita, di mana kita berbelanja, dengan siapa kita bermitra bisnis, apa dakwah sosial yang bisa kita lakukan. Nah, semua itu harus dengan ilmu ya, harus dengan ala basirah, harus dengan ala bayyinah. Nah, supaya sesuai dengan kriteria yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya setiap aktivitas kita ini terbaik. Nah, terbaik itu memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah akhlasuha, ditunaikan dengan penuh ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua aswabuha, sesuai dengan tuntunan syariah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan serial ini dulu baru itu, di mana pada pertemuan ini kita membahas tentang ilmu sebelum amal. Faham dulu sebelum amal agar yang kita tunaikan ini berbuah kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.